Oke, materinya padat juga ya. Sedikit-sedikit, tapi yang penting teman-teman dapat semua nih. Ya, manajemen operasi, strategi proses ya. Kita belajarnya santai aja ya. Ya sharing-sharing aja kayak tadi gitu ya. Biar nggak bosen ya. Nah, strategi proses ini adalah mata kuliah manajemen operasi ya. Bagian dari mata kuliah manajemen operasi, materi pertemuan ke-6. Nah, apa sih ya dimaksud strategi proses gitu ya? Mengapa perlu strategi ya dalam melakukan proses produksi gitu ya? Kenapa sih nggak harus ya kalau mau produksi ya produksi aja, nggak pakai strategi juga nggak apa-apa. Nah, ini di manajemen operasi ya kita fokus nih ya. Kalau ingin memproduksi sesuatu nah, ataupun produk, nah kita harus memiliki strateginya, strategi proses. Ya. Jadi tidak sembarangan gitu. Kalau ingin memproduksi pakaian ya produksi aja gitu. Produksi makanan ya ngolah aja gitu. Nggak pakai strategi-strategi itu nggak boleh seperti itu ya. Semuanya harus terkonsep ya gitu ya. Harus terencana. Nah ini ya strategi proses. Nah, ini ya beberapa contoh produk ya teman-teman, produk mobil ya. Jadi ada beberapa produk yang kita nikmati saat ini ya, seperti mobil ya, berbagai macam merek mobil ya. Mereknya apa teman-teman ya? Ada Honda, kemudian Suzuki, terus apa lagi? Banyak ya. Ya. Nah, kita sebetulnya senang juga ya, kita bisa menikmati mobil gitu ya. Mobil ber-AC ya, enak di dalamnya, kita bisa duduk dengan nyaman, perjalanan jauh nyaman, tidak kepanasan, tidak kehujanan, nah gitu ya. Nah, kita sebagai konsumen tentunya nggak mau pusing ya, bagaimana ini proses produksinya gitu. Pusing amat kita kan yang penting konsumen beli. Nah, tahunya kita beli barang jadi. Kita bisa pilih nih, ya siapa punya uang ya dia bisa pilih barang yang bagus ya, kalau uangnya banyak ya. Beli merek-merek yang bermerek gitu, yang bagus gitu ya. Kalau uangnya pas-pasan ya belinya ya standar gitu ya, yang merek-merek standar. Nah, itu sesuai dengan kantong kita. Nah, gitu. Pernah nggak teman-teman membayangkan ya, gimana caranya buat mobil ini gitu ya? Gimana ngerakit ini ya, mesinnya, gimana bannya, gimana bodinya gitu ya. Nggak terpikirkan sampai sana gitu. Yang penting ya itu tadi kita bisa menikmati ya produk yang sudah jadi gitu. Dan berkualitas itu kan keinginan konsumen ya. Kalau bisa nih kita sebagai konsumen tuh beli beli murah tapi dapat dapat barang bagus. Nah itu ya biasanya itu ya konsumen gitu ya. Harga murah tapi kualitas bagus ya, kualitas nomor satu kalau bisa seperti itu. Nah itu konsumen ya, wajar setiap konsumen pasti ingin seperti itu ya. Nah ini juga ada beberapa produk ya teman-teman, ada sampo ya, kemudian ada sabun mandi. Nah ini ya, bahkan satu merek itu ya mereka bisa memproduksi macam-macam gitu ya, ada sampo, ada sabun mandi, ada sikat gigi. Nah itu ya, nah produk itu. Nah kita itu taunya ya barangnya sudah jadi gitu. Kita tinggal beli aja gitu ya di supermarket gitu ya. Tergantung kondisi itu tadi ya, sesuaikan kantong gitu ya. Kalau duitnya banyak ya beli yang bermerek gitu. Kalau duitnya pas-pasan ya ya udah beli yang sedang-sedang aja dah, nggak terlalu mahal gitu, nggak terlalu murah. Nah gitu ya. Nah ini ada beberapa merek ya dari produk sampo dan sabun gitu aja ya. Ada untuk bayi, untuk dewasa gitu. Nah ini ya berbagai merek ya. Nah, itu ya. Nah, kemudian dari produk alas kaki sendiri juga banyak ya macamnya ya teman-teman ya. Sepatu, ada sandal ya, sandal jepit juga ada. Nah, gitu ya, sepatu untuk olahraga juga ada. Ini macam-macam ya produk alas kaki gitu ya. Nah, itu tadi sebagai konsumen ya, sebagai konsumen itu tidak usah memikirkan ya, gimana sih cara memproduksinya. Nah, gitu ya. Prosesnya gimana sih bisa menjadi sepatu yang nyaman digunakan, kemudian alasnya itu tidak licin. Nah, gitu ya. Kita sebagai konsumen tinggal memakai saja, tinggal menikmati saja. Nah, gitu ya. Barang yang sudah jadi ya dan tersedia biasanya di toko-toko ya gitu. Itu kita tinggal beli. Nah, gitu. Kami sebagai seorang produsen ya, sebagai produsen ya, yang memproduksi produk tadi ya, sepatu, kemudian juga ada ini tas ya. Nah, produk tas. Nah, ini ya.
kemudian tadi ada mobil, sepeda motor, ada sampo, ada sabun. Tentunya mereka juga memikirkan adanya satu proses, ya, proses produksi, ya, bagaimana strategi proses produksi, ya, agar bisa mendapatkan atau menghasilkan produk yang berkualitas. Nah, dari sisi harga juga bisa bersaing nih dengan kompetitor. Nah, kemudian dari segi cost atau biaya, nah ini terkait dengan anggaran tadi ya, dari cost atau biaya produksinya itu tidak terlalu besar, namun keuntungan yang diperoleh nanti mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Nah, ini adalah harapan dari produsen ya ataupun pemilik usaha gitu ya. Jadi dengan cost serendah-rendahnya mengharapkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Itu harapan seorang pemilik usaha ya gitu atau produsen ya. Nah, bagaimana strateginya gitu. Nah, kita kemarin juga sudah bahas ya tentang kualitas ya, kualitas produk ya ataupun manajemen kualitas, manajemen mutu. Nah, bagaimana bisa memproduksi suatu produk yang bermutu ataupun berkualitas ya, sehingga produk tersebut bisa dinikmati oleh konsumen ya. Konsumen tidak komplain ya dengan produk kita. Nah, tentunya agar mendapatkan mutu yang baik itu harus ada proses produksi yang baik juga gitu ya. Dari segi bahan baku, cara pengolahannya, nah itu juga harus bagus gitu ya ataupun berkualitas gitu ya. Jangan sampai nanti ada produk yang rusak ataupun cacat. Nanti kos kita akan semakin besar ya, adanya biaya pengolahan kembali atau pengerjaan kembali, kemudian karena barang tersebut cacat sehingga tidak laku di pasaran, konsumen komplain mengembalikan produk tersebut, nanti kita akan rugi. Nah, gitu. Untuk itu perlu adanya strategi proses ya, agar barang yang kita produksi itu bisa berkualitas ya, tidak rusak pada saat proses produksi gitu, dan bisa digemari oleh konsumen. Nah, itu ya. Itu pentingnya adanya strategi proses ya, agar produk kita yang dihasilkan itu berkualitas. Nah, ini macam-macam juga, ini ada produk elektronik ya, jadi ada mesin cuci, kemudian ada handphone, ya macam-macam, ini alat-alat rumah tangga lah ya, ini ada kipas angin dan sebagainya. Ini produk elektronik ya, banyak sekali produk-produk yang kita nikmati ya, yang sudah siap ya kita nikmati ya. Namun kita tanpa pusing-pusing memikirkan bagaimana sih proses produksinya bisa seperti ini buatnya ya. Merek-merek canggih, produk-produk kayak canggih yang kita nikmati sekarang. Nah, gitu ya. Nah, itu semua juga tak lepas dari adanya suatu proses produksi. Bahkan ada suatu proses produksi itu ya sangat rumit sekali. Nah, gitu ya. Pembuatannya sangat rumit. Namun sebagai konsumen kan tak mau tahu ya bagaimana proses produksinya, nggak mau tahu. Itu kan ya urusan bagian itu ya produsen. Kita kan konsumen ya, membeli ya sudah jadi, ya sudah ready, sehingga siap pakai. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, oke. Nah, dari penjelasan saya tadi sepintasnya, kita nanti akan bisa memahami nih, apa sih pengertian dari strategi proses gitu ya. Dan mengapa sih strategi proses itu penting ya dalam suatu proses produksi. Nah, ini ya. Oke, bisa minta tolong dibacakan Mbak Silviani. Iya, Bu. Pengertian strategi proses. Strategi proses adalah rencana atau pendekatan sistematis yang digunakan oleh sebuah organisasi untuk merancang, mengelola, dan mengoptimalkan proses bisnisnya agar mencapai tujuan. Strategi proses merupakan pendekatan yang dilakukan oleh suatu organisasi dalam mengubah sumber daya menjadi barang atau jasa. Ya, oke, terima kasih Mbak Yani sudah dibacakan. Jadi pada intinya ini strategi proses di sini adalah bagaimana suatu organisasi tersebut gitu ya untuk merancang, mengelola dan mengoptimalkan proses bisnisnya agar mencapai tujuan. Ya, tujuan akhirnya apa? Tujuan akhirnya yaitu memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan kos atau biaya serendah-rendahnya.
Nah, itu tujuannya ya. Seorang yang memiliki usaha atau membuka usaha tentunya ingin mendapatkan keuntungan. Nah, itu tujuannya, tujuan akhirnya ya kan. Nggak mungkin ya kalau kita memiliki usaha itu nggak pengen untung. Walaupun perusahaan nirlaba pun ya yang tidak semata-mata memperoleh keuntungan gitu, seperti misalnya ya rumah sakit pemerintah, kemudian yayasan, ya tentunya mereka juga tidak mau rugi ya, yayasan-yayasan itu ya. Walaupun mereka tidak semata-mata untuk mencari keuntungan gitu ya, karena bergerak dalam bidang sosial, nah gitu ya. Nah, kalau perusahaan-perusahaan yang memang ya pure dia itu bisnis ya, tentunya tujuan utamanya adalah mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Ya, namun dalam tanda kutip di situ ya, jangan sampai kita melupakan ya kualitas barang ya, kualitas barang yang kita produksi ya. Karena itu tadi ada undang-undang perlindungan konsumen. Jangan sampai ya kita dalam memproduksi barang, nah, itu menggunakan bahan-bahan yang berbahaya ya, seperti kita menggunakan bahan pengawet ya. Mungkin ya kalau misalnya kalau bahan pengawet ya nggak mungkin ya kalau misalnya produk-produk makanan itu nggak pakai tapi mungkin ada kriterianya, saya juga kurang paham ya, ada kriteria yang aman untuk kesehatan tuh produknya mereknya apa ya untuk bahan pengawetnya ya, kemudian berapa persen, nah jangan terlalu berlebihan, nanti dari sisi kesehatan konsumen nanti bisa berbahaya. Nah itu kita juga nanti terancam ya dengan undang-undang perlindungan konsumen itu ya, jangan sampai teman-teman melupakan itu ya, bahwa ada hak konsumen ya gitu ya di dalamnya gitu ya, dalam konsumen itu mengkonsumsi ataupun menggunakan produk kita. Nah, ya jangan kita itu jangan sampai ya karena mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya ya, sehingga kita menggunakan bahan-bahan yang tidak berkualitas yang membahayakan konsumen. Jangan sampai seperti itu ya, gitu ya. Itu ada etika bisnisnya ya, teman-teman tentunya belajar etika bisnis kan ya di semester berapa itu teman-teman? 5 atau 6 ya, saya lupa. Halo Mbak Sarah, Mbak Dina, Mbak Siti, masih ingat nggak mata kuliah etika bisnis? Nah itu ya. Masih Bu. Nah iya, ya itu. Jadi sangat terkait ya. Semua materi kuliah di administrasi bisnis ini saling terkait ya antara satu dengan yang lainnya. Jangan sampai teman-teman tuh, aku suka mata kuliah ini aja manajemen perubahan, aku suka ini aja manajemen keuangan, yang lainnya nggak suka. Nah, tidak boleh, semuanya harus dipelajari karena itu saling terkait ya. Apalagi teman-teman ini kan S1 ya, nanti ke depannya gitu teman-teman nanti akan menjadi pemimpin ya, duduk di manajemen gitu ya. Nah, akan membuat kebijakan ataupun menentukan suatu keputusan. Nah, teman-teman harus menguasai semuanya ya. Mungkin tidak ahli ya, tidak ahli semuanya. Misalnya dari keuangan, aku ahli keuangan enggak seperti itu. Paling enggak teman-teman tuh paham ya, bagaimana sih membaca neraca, bagaimana sih membaca laporan keuangan. Mungkin kalau teman-teman sebagai manajer atau direktur misalnya nantinya ya, tidak terjun langsung ya, melakukan pembukuan gitu ya, ataupun kalau di bagian HRD ya tidak terjun langsung ya, ada karyawannya, nanti teman-teman memahami ilmunya, tahu ya bahwa seperti ini loh prosesnya di keuangan, begini loh cara membuat neraca, begini loh cara membaca laporan keuangan, teman-teman paham gitu ya, nanti kan menjadi pimpinan gitu ya. Itu saya doakan nanti teman-teman semuanya sukses gitu, menjadi pemimpin gitu ya. Nah, Amin, amin Bu. Ya amin. Jangan sampai teman-teman nanti ditipu. Istilahnya dihapusi kalau orang Jawa ya. Dia juga nggak paham keuangan. Udahlah kita buat begini aja, laporannya juga nggak tahu. Nah, gitu. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai dibodohin karyawan kita. Gitu. Kita tahu, kita bisa memeriksa, kita bisa membaca laporan keuangan, laporan dari HRD gitu, ataupun laporan penjualan, kita bisa membacanya. Jangan sampai kita dibohongin. Suruh tanda tangan aja, tanda tangan setuju ya, tanda tangan. Jangan mau seperti itu, kita baca dulu, kita teliti dulu, jangan sampai asal tanda tangan saja seperti itu. Untuk itulah teman-teman dibekali ilmu ya. Jadi beberapa bidang ilmu teman-teman ini pelajari di S1 administrasi bisnis ya, karena diharapkan nanti ketika teman-teman menjadi pimpinan
menjadi top manajemen ya ini paling atas maunya kan seperti itu ya karena S1 ya jangan sampai menjadi bawahan terus ya menjadi top manajemen gitu menjadi manajer direktur teman-teman bisa paham ya memahami proses bisnis yang ada di bawahnya gitu ya prosesnya seperti apa jadi apa yang dilakukan karyawannya kemudian membaca laporannya bisa nah gitu ya jadi smart ya menjadi top manajemen yang smart yang sampai mau dibodohin nah itu ya ujiannya ya teman-teman disuruh belajar ini belajar itu banyak banget sih yang dipelajarin ya tujuannya itu karena teman-teman disiapkan untuk menjadi pemimpin nah itu ya teman-teman disuruh tugasnya banyak nah ya teman-teman punya pengalaman gitu ya jadi pengalaman tidak hanya di bangku kuliah ya bisa dari jurnal-jurnal gitu ya ataupun dari pengetahuan-pengetahuan yang lain ya selain di bangku kuliah. Nah, ini kita lanjutkan contoh proses produksi. Nah, ini ada contoh proses produksi ya teman-teman. Ini contoh kosmetik ya. Ini saya berikan contoh ya. Bahkan beberapa kosmetik gitu ya sudah kita pakai gitu ya. Ada yang untuk atau melembabkan kulit, kemudian untuk skincare gitu ya, macam-macam ya kosmetik ya gitu ya. Nah kemudian juga ada obat jerawat, macam-macam untuk pemutih dan sebagainya. Nah gitu ya. Kita ini pesan sponsornya sih, pesan sponsor aja ini kalau memilih kosmetik hati-hati ya gitu yang dipilih yang cocok ya untuk kulit kita ya mungkin teman kita pakai cocok oh kamu kok bagus sih pakai kosmetik itu di kulitmu jadi putih bersih nah terus pengen gitu aku pengen beli nah belum tentu nanti di kulit kita cocok ya teman-teman ya gitu dicoba dulu ya sedikit nah, cocok enggak nah udah harganya mahal nanti kita pakai nggak cocok nih gitu ya teman-teman ya jadi apa yang dipakai orang tuh belum tentu cocok gitu ya di kita ya nah ini ada beberapa contoh proses produksi, ini secara sederhana saja ya. Langkah pertama itu penerimaan bahan baku dan kemasan. Nah ini ya, tentunya sesuai dengan apa yang akan diproduksi ya. Kalau kosmetik ya bahan-bahannya ini ada rempah-rempah gitu ya. Ini daun-daunan, ada kunyit, ada jahe, ada mungkin lidah buaya ya sesuai dengan kosmetiknya yang akan diproduksi itu apa. Nah gitu ya, saya juga kurang paham ya. Ini cuma gambaran saja ya, saya kasih contoh bagaimana proses produksi itu ya. Kemudian setelah penerimaan bahan baku dan kemasan, kemudian langkah keduanya ada screening dan inspeksi mikroorganisme. Nah ini ya, ini ada prosesnya ya. Nah seperti apa prosesnya ya? Tentunya bagian ini ya, yang memproduksi kosmetik ini yang lebih paham ya. Ya kemudian yang ketiga proses pencampuran. Ini ada proses pencampuran dan maaf kepencet nih pencampuran dan pengisian. Nah, ya, jadi diolah gitu ya, setelah di screening tadi, kemudian diolah ini ya, bahan-bahan baku tadi, proses pencampuran dan pengisian. Kemudian yang keempat, pengujian penampilan dan inspeksi produk setengah jadi dan produk jadi. Nah, ini diuji dulu, diuji coba di lab ya, di laboratorium mereka, apa produknya aman, benar-benar aman gitu ya. Ataupun masih ada bahan-bahan yang belum diolah sepenuhnya. Nah, itu nanti dilakukan uji coba ya. Kemudian langkah kelima jika barang tersebut atau produk tersebut fix ya sudah ternyata sudah bagus ini sudah sesuai ya. Jadi ada proses quality control biasanya gitu. Oh benar-benar bagus ini hasilnya sudah fixnya. Kemudian ada packing ya. Kemudian setelah itu dikirim ya proses pengiriman untuk distribusikan ya ke konsumen. Nah ini ada contoh sederhana ya proses produksi ya kosmetik atau skincare gitu ya. Dan banyak juga ya contoh-contoh proses produksi yang lain ya teman-teman ya. Teman-teman mungkin ada yang bisa mencontohkan proses produksi contoh saja ya yang mudah nggak usah sulit-sulit gitu. Saya ada Bu waktu SMK pernah. Iya apa? SMK Jadi, mana Mbak? Saya SMK 6 Jakarta di daerah Blok M. Ini Mbak siapa? Rahayu. Oh iya. Oke, boleh cerita Mbak? Jadi kita tuh ada ekskul yang namanya entrepreneurship. Entrepreneurship, ya. Nah, Okay. teman saya ini kan masuk di situ dia jadi bagian presidennya apa sih bahasanya semacam pemimpinnya. Nah, terus dia membuat produk sendiri. Jadi dia membuat produk bukan sol sepatu apa Bu yang buat ngitemin kilatin sepatu hitam itu?
Semir ya? Apa sih? Iya, semir. Semir sepatu tapi dari bahan kulit pisang. Oh, Nah, bisa ya Mbak, baru denger nih Ibu mah. bisa. Jadi yang dipakai itu di dalamnya kulit pisang. Nah, kita tuh pernah di satu namanya pelajaran, kita akhirnya ditugasin itu, dan karena memang teman saya ini satu kelas, jadi kita ambil itu, terus kita di kelas itu bikin, di mana kita dikelompokin, mana tim yang marketingnya, mana di tim yang produksinya, dan mana lagi di tim yang lainnya gitu Bu. Nah, saya sendiri di tim produksi. Nah, saya itu bagian mengumpulkan kayak kulit pisang, jadi entah tetangga atau siapa, misalkan ada kulit pisang bekas gitu, nanti saya kumpulin. Nah, besoknya saya bawa ke sekolah, nanti dikerok gitu sama teman-teman, terus pakai arang, pakai bahan-bahannya seperti itu sih Bu. Oh, menarik sekali tuh Mbak. Terus Iya, gimana caranya tuh bisa jadi semir sepatu? jadi dan itu memang pernah diikut lombakan beberapa kali menang seingat saya gitu kan, dan pernah masuk ke stasiun televisi juga kayak gitu. Itu sih Bu, saya pernah ada pengalaman, maksudnya ikut dari proyeknya teman saya ini. Oh, itu cara buatnya gimana tuh? Pisangnya dibusukkan dulu atau gimana itu? Iya, jadi kita pakai arang arang gitu, arangnya saya lupa, pokoknya harus kayu atau apa saya lupa itu. Nah, habis itu dihancurkan benar-benar hancur, kemudian ditambah sama apa namanya? Dalam pisangnya ini yang serat-serat, istilah serat-serat pisangnya dicampur, terus ada oil dan lain sebagainya sih Bu. Saya agak lupa stepnya, memang udah agak Oh, lama. itu diajarkan ya cara buatnya di SMK? Iya, diajarkan. Gitu. Itu juga kreasi dari ini anak-anaknya sendiri gitu. Karena kan entrepreneur ini kita waktu itu diperlombakan untuk dilombakan gitu. Iya, bagus sekali nih ya Mbak ide kreatifnya ya. Ibu juga baru dengar nih. Kulit pisang bisa bermanfaat nih jadi semir sepatu. Tapi itu Iya. warnanya hitam, satu warna ya. Iya, memang hitam karena kan buat sepatu-sepatu apa sih, biasa sepatu-sepatu kulit orang-orang kerja gitu. Iya, ya sepatu cat ya orang kerja ya. Biasanya Iya. warna hitam. Berarti nggak bisa warna lain ya. Khusus hitam karena pakai arang ya. Iya. Iya ya, bagus juga idenya ya. Bagus nih teman-teman ya. Oke, terima kasih Mbak Rahayu sharing ilmunya. Iya, Bu. Ada lagi yang punya pengalaman? Ya, oke. Bagus sekali ya yang diceritakan tadi Mbak Rahayu. Nah, mungkin teman-teman kalau punya ide bisnis bisa tuh dikembangkan ya. Ide bisnis apa gitu ya. Misalnya daur ulang apa, bahan-bahan yang nggak terpakai, daur ulang lah gitu ya. Botol-botol itu dibikin apa, dibikin hiasan, dibikin lampion, atau dibikin bunga, dibikin pot bunga dan sebagainya. Nah itu ya, bisa juga ya ide-ide kreatif ya teman-teman. Nah, ini ada beberapa tujuan strategi bisnis. Jadi secara umum ya, strategi proses maksudnya ya. Strategi proses bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan daya saing organisasi. Ini strategi proses ya maksudnya. Bentar saya ganti. Strategi bisnis ini. Strategi proses ya, maaf nih. Nah, tujuan strategi proses ya. Jadi secara umum strategi proses bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan daya saing organisasi ya ini ya. Jadi bagaimana suatu perusahaan itu menerapkan strategi proses ya agar produk yang dikeluarkan nanti atau yang dihasilkan itu bisa memiliki daya saing ya. Jadi bisa memiliki istilahnya produk tersebut yang dimiliki itu memiliki ciri khas gitu ya, ciri khas ya yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain gitu ya. Jadi apa sih kelebihan dari produkmu gitu ya? Oh, produk saya itu begini ya. Misalnya dari bahannya bagus, awet, berkualitas. Nah, kemudian dari produk kita itu ya memiliki garansi. Nah, garansinya berapa tahun? Garansinya 2 tahun. Kemudian spare partnya juga tersedia gitu. Kemudian ada mekaniknya ataupun tenaga ahlinya. Jika ada kerusakan kita bisa servis. Nah itu dan sebagainya. Jadi memiliki daya saing ya ataupun keunggulan ya dibandingkan dengan produk-produk dari perusahaan lain. Nah,
gitu ya. Kemudian ada beberapa tujuan utama dari strategi proses ya. Ini ada beberapa tujuannya, ada meningkatkan efisiensi ya, peningkatan produktivitas, peningkatan kualitas, peningkatan kepuasan pelanggan, kemudian penurunan biaya produksi, peningkatan fleksibilitas, keunggulan kompetitif, inovasi produk dan layanan, pengurangan risiko, dan peningkatan keberlanjutan. Nah, ini untuk penjelasannya nanti saya share ya materinya. Saya belum sempat share tadi ya. Sudah ada di buku ajar atau modul ya, sudah saya buat ini ya, nanti saya share setelah ini selesai ya untuk ini, nanti saya share materinya. Ya, kemudian untuk selanjutnya ada 4 strategi proses nih teman-teman ya. Yang pertama fokus proses, yang kedua fokus repetitif atau fokus berulang ya. Kemudian yang ketiga fokus produk, dan keempat fokus kustomisasi ya, massal ya. Nah, apa sih yang dimaksud fokus proses dan fokus repetitif atau fokus berulang ini ya? Saya meminta tolong dibacakan Mbak Regina Putri. Belum ada suaranya ini dari tadi. Halo Mbak Regina. Halo Mbak Regina Putri. Selamat malam. Assalamualaikum. Nah, Mbak Regina di mana ini? Oke, atau dibacakan Mbak Vina. Halo Mbak Vina, apa kabar? Ini mahasiswa saya semester lalu nih. Halo Bu, Ketemu saya berapa kali Mbak? Mbak Vina? banyak ya Bu, 4 kayaknya deh. 4. Nilainya berapa semua? A, Bu, makasih ya Bu ya. Yang penting rajin ya. Kalau rajin ya nilainya bagus. Ya. Oke, Mbak Ya, Vina. ini ada silakan. 4 strategi proses. Yang pertama ini fokus proses. Fokus proses adalah suatu strategi proses di mana fasilitas di organisasi di sekitar aktivitas-aktivitas atau proses-proses tertentu untuk membuat produk dengan volume kecil tetapi tinggi keragamannya. Yang kedua, ada fokus repetitif atau fokus berulang. Yang pertama ini, fokus repetitif merupakan strategi dengan lini perakitan klasik. Proses ini memiliki lebih banyak struktur sehingga kurang memiliki fleksibilitas dibandingkan dengan fasilitas yang berfokus pada proses. Proses produksi ini menggunakan modul, contohnya ada perakitan mobil, peralatan rumah tangga, dan lain-lain. Ya, oke, terima kasih Mbak Vina sudah dibacakan. Jadi teman-teman di sini yang dimaksud fokus proses di sini adalah suatu strategi proses di mana fasilitas di organisasi di sekitar aktivitas atau proses-proses tertentu untuk membuat produk dengan volume kecil ya, tetapi tinggi keragamannya ya. Teman-teman mungkin gimana nih maksudnya ya gitu. Fokus proses membuat produk volume kecil tapi tinggi keragamannya. Nah, ya mungkin teman-teman kalau dari kalimat ini susah ya menggambarkannya ya. Tapi ini saya coba contohkan gitu ya. Maksudnya di sini dia memiliki satu usaha ya gitu ya, misalnya restoran ataupun rumah makan ya. Nah, namun di dalam restoran tersebut ada beberapa menu ya, beberapa ragam menu. Nah, ini contoh nih saya contohkan ya. Ya, ada nasi uduk, ada nasi kuning, ada sate ya. Sate sendiri juga ada ragamnya nih. Ada sate kelinci, sate ayam, sate kambing, terus sate apa lagi nih? Sate marangi. Macam-macam sate. Nah, gitu ya. Ya. Kemudian dari sayur sendiri ini banyak nih ragamnya teman-teman ya. Ada sayur nangka, sayur apa lagi teman-teman? Sayur lodeh, sayur asem, banyak ya. Nah, kemudian dari lauknya itu juga banyak dia. Ada ayam goreng, ada ayam geprek, kemudian ada ikan. Nah, ikan juga ada macam-macam tuh, ikan bawal, ikan asin ya mungkin ya. Ikan gurame, nah macam-macam. Nah ini maksudnya ya. Nah, jadi di sini ada suatu aktivitas ataupun proses ya untuk membuat produk atau volume kecil tapi tinggi keragamannya ya, macam-macam ragamnya ya. Nah, kemudian di sini ada juga toko ini ya, toko alat-alatnya, peralatan atau mesin-mesin ya. Contohnya lagi, contoh toko mesinnya. Di situ kan tidak hanya satu mesin ya. Jadi di situ ada mesin bubut, kemudian juga ada mesin penggilingan padi, kemudian ada mesin penyedot air dan sebagainya. Ini yang dimaksud pada fokus proses.
Jadi di dalamnya itu ada suatu proses-proses untuk membuat produk ya, beberapa macam produk ya, dan yang beraneka ragam. Nah, gitu ya, baik barang ataupun jasa ya. Kalau dalam jasa ini saya contohkan di sini adalah rumah sakit ya, misalnya di situ rumah sakit. Nah, di rumah sakit di situ kan ada beberapa macam poli ya. Ada poli saraf ya, kemudian poli gigi, ya, ada poli penyakit dalam. Nah, kemudian juga ada rawat inap ya. Kalau rawat inap juga ada lagi bagiannya macam-macam ya, rawat inap anak, rawat inap ibu bersalin, rawat inap dewasa, kemudian rawat inap khusus pasien geriatri atau lansia ya, kemudian ada rawat inap untuk jantung dan sebagainya. Nah itu ini yang dimaksud fokus proses. Jadi di dalamnya itu ada beberapa proses ya dalam membuat suatu produk atau jasa ya, dan beberapa ragam ya, beberapa ragam di dalamnya. Nah itu ya, ini yang dimaksud fokus proses ya. Jadi tidak hanya satu proses saja gitu ya, ada beberapa proses di dalamnya ya, volumenya kecil ya, namun beberapa ragam atau tinggi keragamannya maksudnya di sini ya. Gitu. Kemudian untuk fokus repetitif atau fokus berulang ya, ini merupakan strategi dengan lini perakitan klasik ya. Nah, proses ini memiliki lebih banyak struktur sehingga kurang memiliki fleksibilitas dibandingkan dengan fasilitas yang berfokus pada proses ya. Proses produksi ini menggunakan modul ya, contohnya perakitan mobil, perakitan rumah tangga dan sebagainya ya. Kemudian juga perakitan seperti sepeda ya, ada sepeda motor, sepeda ontel dan sebagainya. Kemudian juga ada yang membeli lemari, nah di situ kan rakitan ya ada ya gitu ya, kemudian membeli ranjang atau tempat tidur, dan itu kan ada juga yang modelnya rakitan. Nah jadi proses repetitif atau fokus berulang ini di dalamnya itu perusahaan itu memproduksi suatu barang gitu. Nah di mana barang tersebut itu bentuknya itu rakitan. Nah, gitu. Jadi bagaimana caranya konsumennya bisa merakitnya? Gitu. Kalau kita beli kipas angin misalnya, itu kan tidak langsung berdiri gitu kipas angin ya. Misalnya yang berdiri gitu ya teman-teman. Nggak langsung kita beli itu sudah bentuknya berdiri, enggak. Kan itu lepasan ya, rakitan ya. Nah, bagaimana caranya konsumen agar bisa merakitnya di situ? Itu disediakan modul ataupun buku petunjuk. Nanti pertama kita pasang ini, kedua nanti pasang baut-bautnya gitu ya, kemudian baru kakinya yang terakhir dan sebagainya ya. Kemudian cara menggunakannya, bagaimana menyalakannya ya gitu ya. Kemudian jika ada kendala itu bagaimana cara mengatasinya, kemudian cara menyalakannya tadi atau menggunakannya bagaimana, itu sudah ada buku petunjuknya ya. Kemudian kalau untuk mobil, sepeda ataupun untuk sepeda motor, nah itu biasanya ada sendiri gitu ya, showroom gitu yang merakit. Nah, jadi konsumen nanti membelinya itu sudah dalam bentuk mobil. Tapi kalau ini untuk barang dari pabrikannya atau impor dari luar negeri, biasanya itu mereka mengimpornya itu ya dalam bentuk rakitan. Nanti ada bukunya atau modulnya ya, agar karyawan di Indonesia itu bisa merakitnya sesuai dengan modul atau petunjuk ya, petunjuk yang ada di buku ya, gitu biasanya ya disertakan. Kalau kita beli juga biasanya ada bukunya, buku petunjuknya ya. Bagaimana cara menyetingnya ini kalau di televisi ya, bagaimana cara menyetingnya ini menyambungkan ke beberapa channel ini. Kemudian nanti dayanya berapa, itu petunjuknya ya. Bagaimana cara mengganti channelnya itu ya. Jadi ada modul ya. Jadi ini yang dimaksud adalah strategi proses yang berfokus repetitif atau fokus berulang. Ya, ini ya. Jadi khusus di sini untuk industri perakitan gitu ya. Jadi memang dia mengeluarkan suatu produk ya, di mana produk tersebut ya biasanya itu nanti diterima konsumen itu dalam bentuk rakitan ya. Jadi tidak utuh, nanti konsumen sendiri yang merakitnya, atau nanti ada pihak ketiga gitu, ataupun showroom seperti mobil, motor gitu ya, merakitnya dulu ya. Gitu. Nanti setelah dia jadi ataupun selesai dirakit, nanti baru dipasarkan oleh konsumen. Gitu ya. Ini yang dimaksud fokus repetitif atau fokus berulang ya. Kemudian untuk fokus produk dan fokus kustomisasi massal. Gitu. Ini apa sih yang dimaksud fokus produk dan kustomisasi massal? Nah, ini ya.
Bisa minta tolong dibacakan Mbak Sarah. Mbak Sarah, halo, selamat malam. Malam Ibu. Fokus produk. Fokus produk adalah proses dengan volume yang tinggi, variasi yang rendah. Fasilitas ini disebut juga dengan proses yang berkelanjutan atau kontinu, karena memiliki pengerjaan produksi yang sangat panjang dan berkelanjutan. Sifat khusus dari fasilitas memerlukan biaya tetap yang tinggi, tetapi biaya variabel yang rendah, yang menyebabkan tingginya penggunaan fasilitas. Contohnya kaca, kertas, bohlam lampu, baut, lembaran timah, dan lain-lain. Fokus kostumisasi massal. Kostumisasi massal atau mass customization adalah teknik untuk memodifikasi sesuatu sesuai dengan kebutuhan dan dalam skala yang besar. Kustomisasi massal atau mass customization adalah produk barang dan jasa yang cepat dan berbiaya rendah atau low cost yang memenuhi keinginan pelanggan yang semakin berbeda. Agar berhasil, kustomisasi massal memerlukan sebuah sistem dengan volume yang tinggi di mana produk dibuat berdasarkan pesanan atau build to order. Contohnya Dell di industri komputer, Brooks Brothers di produk pakaian, Nike di industri sepatu, Longchamp untuk produksi tas tangan, Toyota di industri mobil, dan Ritz-Carlton di industri hotel dan lain-lain. Ya, oke, terima kasih Mbak Sarah sudah dibacakan ya. Nah, yang ketiga ini adalah fokus produk ya. Jadi di sini maksudnya adalah pada fokus produk ini adalah merupakan strategi proses ya, di mana prosesnya itu volumenya yang tinggi ya, variasinya rendah. Nah, ini contohnya ada kaca, kertas ya, bohlam. Ini permintaan masyarakat kan tinggi banget ya teman-teman ya. Namun dari variasinya itu tidak banyak ya. Kalau kertas ya itu aja ya. Paling kalau dari segi produsennya itu mereka mainnya warna ya. Kertas ya, warnanya merah, pink, hijau, kuning, nah itu. Dan biasanya mainnya tuh ketebalan. Ketebalannya berapa inci, nah gitu ya. Ada 1 inch, setengah inch ya, ataupun 4 inch, nah itu biasanya mainnya hanya seperti itu. Jadi untuk variasinya itu tidak banyak, tidak macam-macam ya gitu. Jadi mereka biasanya jualnya itu dalam bentuk lembaran. Nah, gitu ya. Nah, untuk fokus kustomisasi massal ya, ini biasanya itu memproduksi barang memang itu sesuai dengan kebutuhan konsumen ya, misalnya sepatu ya, seperti produk Nike ya, biasanya ini sepatu-sepatu yang untuk olahraga. Nah, itu biasanya ini memang sepatu yang sering digunakan ya oleh konsumen gitu, banyak digunakan. Kemudian kalau produk tas, nah ini juga banyak digunakan ya, terutama untuk tas-tas branded gitu ya, yang sudah bermerek ya, berkualitas ya. Biasanya ini mereka sudah memiliki pangsa pasar tersendiri gitu ya, sebenarnya sudah memiliki pelanggan, memiliki langganan ya. Biasanya konsumen itu membeli tas-tas ya dari produk mereka itu biasanya kalangan menengah ke atas, yang tas branded biasanya gitu ya, yang memang harganya tinggi. Nah, gitu ya, mereka biasanya memiliki pangsa pasar sendiri ya. Jadi sudah memiliki konsumen. Jadi mereka sudah tahu nih. Nah, nanti ini target marketnya itu siapa, ataupun segmennya siapa. Mereka sudah tahu biasanya. Nah, ini ya. Jadi karena mereka sudah tahu gitu, sudah mengetahui trennya, tren penjualannya itu berapa sih ya dalam 1 tahun itu berapa pasang, kalau sepatu itu berapa pasang sepatu terjual. Nah, biasanya mereka sudah memiliki tren dan mereka bisa membuat forecasting atau peramalan untuk tahun depan nanti kira-kira sekian gitu ya. Kemudian mereka dari umur produk mereka mengetahui bahwa produk ini sepatu ya, misalnya produk sepatu ini dipakai untuk olahraga. Biasanya itu kalau mereka rutin ya olahraganya itu nggak sampai setahun itu sudah rusak ya gitu ya. Misalnya alasnya bawahnya itu sudah kempot gitu ya, udah tipis banget. Nah, itu mereka waktunya ganti ya. Biasanya mereka itu memiliki tren sendiri ya. Ada bagian istilahnya bagian yang penelitian ya. Meneliti produk ini dengan merek ini biasanya kalau dipakai rutin misalnya
dalam sebulan itu sekian kali pemakaian gitu ya, dengan durasi waktunya sekian. Nah, nanti dalam waktu sekian bulan gitu, ini produk ini sudah tidak layak pakai dan konsumen nanti akan membeli lagi ya, pembelian berulang. Nah, kalau konsumen sudah percaya ya, untuk itulah kita menjaga kualitas ya. Kalau konsumen sudah percaya dengan produk yang kita miliki, produk kita bagus dan berkualitas ya. Jika barang kita atau produk tersebut itu sudah tidak layak pakai, nanti konsumen tersebut akan berlangganan membeli lagi produk yang berkualitas tadi. Nah, namun jika produk yang kita jual, misalnya kita memiliki produk sepatu ya, baru dipakai seminggu atau berapa hari sudah jebol. Nah, nanti jika sepatu itu rusak ya kapok, nggak mau beli lagi. Ya. Namun jika awet gitu, awet di kaki enak gitu ya, produknya juga berkualitas, nggak licin ya gitu ya. Nanti jika barang tersebut sudah tidak layak pakai, nanti konsumen akan membeli lagi. Jadi adanya pembelian ulang. Nah itu pentingnya kita menjaga kualitas produk ya, gitu ya. Untuk kendaraan juga ya, gitu. Misalnya mobil ataupun motor, mobil ini awet, gitu. Bensinnya irit, nggak cepat rusak. Kemudian spare part-nya juga mudah didapatkan, gitu ya. Jadi nanti konsumen jika ingin membeli lagi ataupun memberi baru ya, produk tersebut gitu akan memakai merek yang sama, jadi tidak beralih ya ke produk lain. Nah itu tujuannya ya, kita menjamin kualitas ataupun adanya jaminan mutu ya terhadap produk yang kita jual. Nah itu teman-teman ya, jadi untuk menjaga kepercayaan konsumen dan untuk mengantisipasi ya agar konsumen itu tidak beralih ya ke produk lain. Nah, gitu ya, teman-teman. Nah, dari 4 strategi proses ini ya, tidak semuanya nanti digunakan ya oleh produsen. Jadi, tergantung nanti produsennya ingin memproduksi apa atau ingin membangun usaha apa, ya. Kalau usaha rumah makan ya, tadi usaha toko ya, fokus proses ini ya, toko sembako misalnya ataupun toko elektronik ya ini ya. Jadi menggunakan strategi fokus proses. Jadi volumenya kecil namun beragam. Nah, ini ya. Kemudian kalau bergerak dalam bidang perakitan ini menggunakan strategi fokus repetitif atau fokus berulang. Nah, ini ya. Kemudian jika ingin membuat suatu produk, namun produknya itu volumenya tinggi, namun variasinya rendah atau tidak beragam. Nah, menggunakan strategi fokus produk. Nah, ini ya seperti contohnya tadi ya, memproduksi kaca, kertas, lem lampu, baut, dan sebagainya. Nah, ini ya, jadi volumenya itu banyak atau tinggi kebutuhannya gitu ya. Namun variasinya itu rendah ya, tidak beragam. Nah, ragamnya itu tidak banyak. Kalau lampu kan ya lampu ya itu aja ya teman-teman, paling lampu taman, lampu untuk tidur, lampu hias ya itu aja, nggak banyak ya. Jadi volumenya memang tinggi. Biasanya kalau satu rumah kan butuh lampu nggak cuma satu, masa butuh lampu satu aja itu kan tinggi ya volumenya ya. Di teras ada lampu, di kamar mandi ada, di ruang tengah, di dapur. Nah itu ya volumenya yang tinggi, namun variasinya itu rendah ya. Itu saja bentuk lampu itu, nggak banyak variasinya. Nah gitu ya. Nah kemudian bisa juga menggunakan ini strategi proses menggunakan fokus kustomisasi massal. Ini adalah untuk produk-produk yang memang banyak digunakan oleh masyarakat ya. Seperti tadi contohnya ada tas, ada sepatu ya, kemudian ada laptop gitu ya. Ini ya, jadi banyak digunakan ya. Kemudian ini ada contoh tadi hotel. Nah itu biasanya kan banyak ini digunakan oleh masyarakat, ini yang jasa di bidang jasa saya contohkan hotel. Nah itu ya, atau bisa juga travel, nah gitu ya, ataupun bis gitu ya, bis umum contohnya ya, ini contoh saja ya. Jadi suatu produk ataupun jasa ya, berupa barang atau jasa yang memang dibutuhkan oleh masyarakat ya, banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Nah ini ya, nanti bisa memilih nih mana kira-kira strategi proses yang cocok ya untuk produk ataupun jasa ya yang akan diproduksi ya ataupun diusahakan ataupun dalam bisnisnya masing-masing ya, disesuaikan dengan bisnisnya masing-masing ya. Itu ya, oke. Nah, untuk berikutnya ya dalam
memproduksi barang atau jasa ya teman-teman ya, kita harus memperhatikan di sini etika dan proses ramah lingkungan. Nah, ini juga penting ya. Jangan sampai kita memproduksi suatu barang gitu ya ataupun jasa ya. Namun lingkungan jadi tercemar, masyarakat jadi terganggu ya. Misalnya kita memiliki pabrik nih, pabrik pengolahan tahu misalnya, ataupun pabrik apa ya, misalnya limbahnya banyak ya, pabrik konveksi misalnya ya gitu ya. Jangan sampai limbahnya itu mencemari lingkungan. Nah, gitu. Nah, bagaimana strateginya ya? Strateginya harus diolah gitu ya. Jadi sebelum limbah itu dibuang ya, dibuang ke lingkungan gitu ya. Itu harus ada pengolahannya. Jadi ada instalasi pengolahan air limbah. Nah, gitu ya. Nah, setelah diolah dan hasil pengolahannya itu nanti ada diukur dulu ya di lab ya, jadi pH-nya berapa gitu ya, pH-nya sudah sesuai belum dengan standar gitu. Biasanya ada standar di lingkungan hidup nih teman-teman ya, ada peraturan perundang-undangannya ya. Kalau di bagian ini di rumah sakit tuh bagian keseling ya, kesehatan lingkungan. Nah, dia itu bagian mengolah limbah ini, bagaimana caranya limbah yang dibuang itu pH-nya itu sesuai gitu, sesuai dengan standar ya. Jangan sampai nanti air limbahnya itu mencemari lingkungan atau masyarakat sekitar. Nah, apalagi kalau rumah sakit kan infeksius ya gitu, jangan sampai. Nah, di situ ada pengolahan limbah ya, instalasi pengolahan limbah. Demikian juga pabrik-pabrik gitu ya, itu harus memiliki instalasi pengolahan limbah ya, ataupun produk-produknya misalnya plastik. Nah, itu juga harus ada sistem daur ulang. Nah, itu ya, sekarang sudah banyak nih diterapkan ya. Nah, seperti contohnya di sini ada mineral, nah dia ada suatu proses ya, bagaimana bahan-bahan yang digunakan itu ya nanti dikumpulkan dan didaur ulang. Nah, itu ya. Kita bahas bentar nih etika ya di sini ya. Jadi saya bahas teorinya sedikit nih ya. Etika berasal dari bahasa Yunani ya, etikos ya, kata sifat yang berarti muncul dari kebiasaan. Kemudian etos, kata benda yang berarti watak, kesudahan atau adat. Jadi etika merupakan pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran dan pandangan moral. Jadi etika lingkungan merupakan pedoman tentang cara berpikir, bersikap dan bertindak yang didasari atas nilai-nilai positif ya, untuk mempertahankan fungsi dan kelestarian lingkungan ya teman-teman ya. Jadi kita perlu memperhatikan tuh ya, jika kita memiliki suatu usaha ya, limbahnya dibuang kemana nanti sampahnya ya. Misalnya kalau kita memiliki usaha rumah makan ya, nanti sampahnya dibuang kemana ini gitu ya. Jangan sampai ya sampah menumpuk menggunung berhari-hari, mengganggu masyarakat, mengganggu lingkungan, pencemaran udara ya, bau ya dan sebagainya. Itu jangan sampai. Nah, kita harus pikirkan nanti ya, bisa bekerja sama dengan masyarakat itu yang mengambil sampah, mengolah sampah, nanti kita bayarnya per bulan ya, atau pun kita mengolah sendiri ya sampah-sampah tersebut. Nah, gitu ya, sehingga tidak sampai ya mencemari lingkungan. Nah, nanti kita bisa di demo masyarakat setempat nanti ya jika ada pencemaran. Nah, ini ya, contohnya ini ada beberapa macam gitu ya cara memanfaatkan sampah. Nah, ini dibikin pot bunga ya, ini lucu-lucu ya teman-teman ya, pot bunga dari galon. Kemudian juga ini ada bank-bank sampah ya, kemudian dibikin nih macam-macam nih tempat sampah. Kemudian ini dari ada pemulung gitu ya, yang khusus untuk menampung ya, menampung ini bahan-bahan dari plastik, nah galon-galon dan sebagainya gitu ya. Hukum di RT RW kan teman-teman ya, ada cerita nggak teman RT RW itu ada bank sampah gitu ya, nanti sebulan dibeli berapa, ada cerita nggak pengalamannya di tempatnya, di lokasi perumahannya? Kalau saya Bu ada, tapi itu di gereja. Jadi gereja itu ada apa sih namanya, buat ini Bu kayak bank sampah. Nah, mama saya sih sering, jadi misalnya ada sampah-sampah kayak gini, terus dibawa nanti pas hari Minggu ke sana gitu. Nanti didata gitu sih Bu. Tapi untuk diolah ya selanjutnya seperti apa itu beda-beda, dan itu kadang ada konsepnya. Ya, biasanya ditimbang ya nanti per kilo berapa gitu ya, nggak nanti dijual lagi tuh Mbak. Kalau timbang gitu-gitu saya kurang tahu Bu, karena saya biasanya cuma ngumpulin terus saya serahkan gitu. Iya, ya. Biasanya di RT-RT juga ada nih ya,
yang sampah-sampah rumah tangga itu dikumpulin, nanti juga ada petugasnya tuh ya, ibu-ibu PKK biasanya ada tuh di daerah saya di kampung gitu ya. Jadi nanti setiap kepala keluarga gitu ya, setiap rumah itu harus menyerahkan berapa gitu ya, sampahnya ya ke bank tadi ya, ke bank sampah tadi ya, sampah daur ulang tadi ya, plastik-plastik itu berapa gitu ya, dalam waktu 1 bulan. Nanti kalau nggak setor nanti didenda 1 bulan tuh berapa ya, 5.000 atau 2.000 gitu ya, untuk kas RT RW ya, nggak setor tadi sampahnya. Ya kalau nggak pernah itu ya, beli-beli yang bahan-bahan yang itu ya, plastik-plastik ya, gimana ya bisa mau setor sampah, nanti didenda itu ya, yang tidak setor itu ya 2.000 atau 5.000 gitu, yang tidak setor itu ke bank sampah gitu ya. Nah, itu. Nanti dijual itu dari pengumpulan bank sampah tadi dijual, kemudian jadi kas RT atau RW. Nanti kalau sudah terkumpul banyak, itu biasanya mereka jalan-jalan tuh, nyater bis, jalan-jalan ke tempat wisata, kemana. Nah, itu yang untuk mereka juga gitu ya, uangnya dari sampah-sampah itu daur ulang itu ya, dijual, dikumpulkan oleh bendahara RT gitu ya, ataupun bendahara RW, nanti dibuat jalan-jalan kalau dapat uang banyak buat kesejahteraan RT, lingkungan RT juga. Nah gitu ya. Oke teman-teman, ada yang mau cerita lagi terkait ini ya, penanggulangan sampah atau proses Bu, sampah? saya bukan mau cerita, Bu, maaf ya, Bu ya. Saya Ya, mau ya. tanya, Bu, yang tadi masalahnya yang menjaga kualitas tadi itu. Nah, ini kan pandangan saya sebagai konsumen. Kalau misalnya kita bergerak di bidang rumah makan, Bu, saya tinggalnya di Surabaya, jadi saya suka makannya Ya. penyetan gitu. Jadi satu kali tuh, saya ada satu warung, kalau bukan ibu itu yang ngulek, saya nggak suka makan. Jadi harus ibu yang punya yang ngulek. Kalau pegawainya yang ngulek itu nggak enak, sambelnya tuh nggak enak, Bu. Nah, itu kan kalau pandangan saya sebagai konsumen kan, jadi saya nggak mau beli tuh makanannya dia. Nah, seandainya Bu, someday saya itu punya berkat gitu ya, saya buka rumah makan. Lah, kalau misalnya yang ownernya rasanya beda sama pegawainya gitu, nanggulanginnya gimana Bu ya? Jalan keluarnya ya. Kan takutnya konsumennya pada lari Bu, gitu. Karena Ya. beda-beda tangan, beda rasa gitu loh Bu. Beda tangan, beda ulekan ya. Iya, bener-bener Bu. Iya Bu. Iya Bu, makasih ya Bu. Ya, itu harus si ownernya tadi ya, pemiliknya tadi harus ngajari ya, benar-benar diajari bagaimana caranya ini loh ngulek. Oh, kalau ngulek itu bumbunya pas segini. Nah, mungkin kalau konsumennya itu ya langganannya ibu ini ya, misalnya buyem gitu ya. Biasanya aku dibikinin buyem nih, ayam penyetnya, sambelnya gitu. Kalau yang lain rasanya nggak enak. Nah, bisa juga itu kayak gimana ya Mbak, rasa gitu ya. Kalau dalam ilmu psikologi itu apa ya namanya? Psikologis dari itu ya. Bisa jadi seperti itu, langganan gitu ya. Sama kalau anak saya biasanya itu ya, biasanya mama yang masakin, kalau nggak mama yang masakin nggak enak. Misalnya contohnya seperti itu, namanya anak-anak gitu ya. Tapi padahal juga sama aja gitu. Biasanya tuh efek psikologis bisa jadi seperti itu ya, karena biasanya itu yang buat mama gitu. Kenapa ini yang masakin yang lain, ini rasanya beda. Nah, itu bisa juga efek psikologis ya, psikologis konsumen gitu ya. Nah, namun jika Mbak Dwi Yuliana nanti milik usaha rumah makan gitu ya, misalnya cara nguleknya begini, coba dibuat SOP. Misalnya nanti untuk 1 porsi cabenya nanti 5. Kalau pedas level 5, level 2 atau level 3 itu cabenya 5 misalnya. Nanti garamnya sepucuk sendok, sekian gram misalnya, nanti terasinya sekian. Ini dibuatlah seperti itu ya SOP misalnya. Nah, coba diterapkan gitu, kira-kira sama nggak gitu ya, ulekanku dan ulekanmu gitu. Nanti dicoba dicoba SOP Bu ya. Ya, Jadi SOP, ada SOP-nya, ada standarnya ya. Iya, ada Biar standarnya nggak terlalu beda rasanya, bener-bener Iya Bu. gitu, Iya, Bu. dibuat SOP, ini Ya, Bu, standarnya. makasih Bu. Iya. Jadi gitu. Dengan begitu nanti siapapun yang buat itu akan memiliki rasa sama. Ya, sama juga kalau kita milik usaha, misalnya kue ya, cabang kue ya. Misalnya kue brownies. Brownies yang dibuat di cabang A dengan di cabang B itu sama. Rasanya sama, kualitasnya sama ya. Kenapa? Karena ada SOP itu yang jelas, standar yang jelas yang ditetapkan. Jadi itulah gunanya manajemen mutu, manajemen kualitas. Jadi kualitas di toko A dan toko B itu sama standarnya. Adanya standar mutu.
ya. Di satu perusahaan itu memang ada standar mutu ya teman-teman ya, gitu. Seperti produk sepeda misalnya, standar SNI, standar nasional Indonesia. Jadi standar nih sepeda ya. Jadi sepeda yang dikeluarkan oleh pabrik A maupun pabrik B, kalau dia sudah memegang logo standar mutu tadi SNI, itu nanti ukurannya sama gitu ya. Nanti beratnya sama untuk anak-anak nih, usia antara 5 tahun sampai 10 tahun. Nanti tingginya sama, beratnya sama gitu. Kemudian untuk orang dewasa nih, sepedanya nanti seberapa tingginya sekian, nah, beratnya nanti sekian gitu ya. Itu sama, namanya itu standar mutu. Jadi Indonesia mengeluarkan standar nasional Indonesia untuk produk sepeda SNI, itu kualitasnya begini loh. Nah, itu. Jadi standar. Jadi siapapun yang memproduksi, baik pabrik A, pabrik B, pabrik C, itu sama. Jadi outputnya sama. Nah, itu standar mutu. Adanya standar ya, standar kualitas gitu. Jadi sama. Itu bisa dibuat tadi SOP ya, ataupun SPO. Nah, itu ya. Insya Allah nanti sama gitu. Nah, kalaupun sudah berusaha dibuat sama, namun konsumen kok merasa, nggak enak kalau nggak Bu Dwi Yuliana yang ngulek sambelnya. Nah, itu adalah efek dari psikologis. Nah, psikologis karena sudah terlanjur jatuh cinta sama Bu Yuliana gitu, nguleknya itu lembut, misalnya dengan penampilan yang ramah pelayanannya gitu ya. Jadi itu efek psikologis. Saya rasa seperti itu ya. Udah beda lagi Bu ya berarti ya. Beda lagi efek psikologis ya. Kalau sudah Iya Bu. ya sudah dibuat standar yang sama, dibuat SPO nih. Bedanya apa ya? Efek lagi tadi itu psikologis ya biasanya gitu. Nah, sama seperti yang cerita tadi ya, kalau anak saya maunya masakan mama. Kalau masakan nenek aku nggak mau. Padahal sama, saya resepnya juga dari ibu saya gitu. Anak saya nggak mau, saya maunya masakan mama. Kalau masakan mama enak, masakan nenek enggak, kurang. Padahal ya sama saja. Kalau saya kan dapat resep dari ibu saya. Nah, itu efek dari psikologis ya, karena anak-anak kan sering sama saya. Nah, gitu Ya ya. lebih cinta ibunya berarti Bu ya, Gitu, daripada iya. neneknya gitu ya Bu. Iya, intinya gitu, psikologis. Padahal saya resepnya Iya Bu. dari saya, gitu. Saya belajarnya masak dari mana? Dari ibu saya, sama resepnya, gitu. Nah, kalau dipikir-pikir ya lebih enak dari ibu saya masakannya. Saya kan resepnya dari ibu saya, nah gitu. Itu aspek lain ya, aspek psikologis. Nah, bisa juga nanti Mbak tampilkan aja fotonya, gitu. Kayak itu ya, ayam Nyonya Suharti. Nah, gitu. Jadi konsumen merasa bahwa ini tuh loh rumah makan ayam Suharti. Tampilkan aja tuh potretnya, fotonya. Bisa mewakili psikologis konsumen, bisa juga. Ya kan? Iya Bu, makasih Bu masukannya Bu. Seolah-olah itu yang membuat masakannya ini Nyonya Suharti, padahal karyawannya. Nah, itu tempelkan aja di depannya tuh foto. Atau di dekat tuh tempat makannya, fotonya dipajang. Nah, oke teman-teman, sampai di sini ada pertanyaan terkait dengan strategi proses. Menarik kan teman-teman ya, mata kuliah manajemen operasi dan analisis kelayakan bisnis ya besok nih, analisis kelayakan bisnis. Kita gabung lagi. Sudah jam 9.21.03. Ada pertanyaan? Atau sudah cukup? Mbak Nia, Mbak Tasya, Mbak Dwi, Mbak Silvi, Mbak Sarah, Mbak Rayu, Mbak Vina, Mbak siapa lagi nih? Udah saya sebut semua nih. Menarik sekali diskusinya malam hari ini ya. Semoga minggu-minggu berikutnya juga semakin menarik nih ya materi kita. Ya, oke. Terima kasih Bu. Ya, oke. Ada pertanyaan? Kalau enggak kita tutup nih kuliah kita pada malam hari ini. Ya, oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita akhiri kuliah kita pada malam hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih tadi Mbak Tasya dan Mbak Sarah sudah mempresentasikan ya materi manajemen operasional terkait anggaran. Materinya bagus sekali dan sangat bermanfaat untuk menambah ilmu kita ya. Oke, udah jam 21.04. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup kuliah kita pada malam hari ini. Jika ada kekurangan ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan kita berjumpa kembali besok dalam mata kuliah analisis kelayakan bisnis. Bagi yang presentasi, diharap mempersiapkan materi presentasinya ya. Oke. Oke, dari Taufik Walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai jumpa besok ya. Dan selamat istirahat. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, makasih Bu. Terima kasih Bu. Selamat malam. Selamat malam.